Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Fitria Ramadhani dengan NIM A1C4199039. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan melakukan praktikum mandiri dengan judul Sistem Reproduksi Hewan Jantan dan Hewan Betina. Tujuan praktikum kali ini mengenal bagian-bagian dan susunan sistem reproduksi internal dan eksternal serta memahami fungsinya. Organ reproduksi pada reproduksi jantan itu terdiri dari dua, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam atau internal itu terdiri dari testis, fungsinya untuk menghasilkan testosteron dan memproduksi sperma. Yang kedua ada epididymis, itu merupakan saluran panjang, fungsinya untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi. Yang ketiga itu ada vas deferens, itu fungsinya untuk mengantarkan sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Yang keempat itu ada kelenjar kelamin, itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada kelenjar vesicula seminalis, yang kedua ada kelenjar prostat, yang ketiga ada kelenjar Cooper. Selanjutnya yang kelima itu ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek yang menghubungkan kantong semen dengan uretra. Yang keenam ada uretra. Uretra itu berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Fungsi lainnya itu sebagai tempat keluarnya sperma. Selanjutnya yang kedua itu ada bagian luar atau eksternal, terdiri dari dua, yaitu skrotum dan penis. Skrotum itu berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Yang kedua itu ada penis. Penis itu merupakan akhir dari saluran reproduksi atau alat kopulasi atau pengeluaran sel sperma. Selanjutnya itu ada organ reproduksi wanita, itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian luar atau eksternal, yang kedua itu ada bagian dalam atau internal. Yang pertama itu adalah bagian luar. Bagian luar itu terdiri dari labia majora, terus labia minora, klitoris, dan selaput darah. Selanjutnya itu yang kedua itu pada bagian dalam atau internal, itu terdiri dari ovarium. Ovarium itu adalah indung telur atau kelenjar kelamin yang berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Yang kedua itu ada fimbriae atau selaput atau silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium yang berdekatan dengan ujung saluran oviduk. Fungsinya untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Selanjutnya itu ada oviduk. Oviduk itu fungsinya membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Yang keempat itu ada uterus. Uterus itu fungsinya mendukung janin selama masa kehamilan. Yang kelima itu ada serviks atau leher rahim. Fungsinya untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalannya masuk sperma saat berhubungan seksual. Yang keenam itu ada vagina. Vagina itu adalah saluran yang terbentuk dari otot yang menyambungkan leher rahim atau serviks dengan mulut vagina. Selanjutnya itu ada alat dan bahan. Di sini alatnya itu ada pisau. Yang kedua di sini ada papan atau nampan yang dilapisi oleh styrofoam. Yang ketiga itu ada jarum pentul. Lalu bahannya itu yang pertama ada hewan yang diamati, yang kedua ada alkohol 70%, yang ketiga sarung tangan, yang keempat masker. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama itu disiapkan hewan percobaannya. Yang kedua itu hewan dibunuh dengan cara di standing. Yang ketiga itu diletakkan hewan di dalam baskom. Yang keempat itu direndam beberapa menit dengan menggunakan air panas. Yang kelima itu cabuti bulunya, dan yang keenam dibedah bagian perut ayam. Yang ketujuh itu diamati organ-organ reproduksi.
Jika ada kata-kata saya yang salah atau pemahaman saya yang kurang, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.